sebagai dosen tetap Prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Adiwangsa Jambi. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Kebijakan Kesehatan. Mata kuliah ini ditujukan kepada mahasiswa S1 Kesehatan Masyarakat dengan bobot 2 SKS, dilakukan dengan 15 kali pertemuan, yaitu pertemuan tatap muka dengan pemberian materi dan 2 kali pertemuan untuk pelaksanaan UTS dan UAS. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah dasar kebijakan kesehatan ini adalah agar mahasiswa mampu untuk memahami konsep dasar, teori, dan model kebijakan kesehatan, serta mampu menganalisis proses perumusan dan implementasi kebijakan kesehatan termasuk dinamika politik. Dan mahasiswa juga mampu menerapkan pemahamannya tentang kebijakan kesehatan dalam konteks praktik, misalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, atau evaluasi program kesehatan. Dengan menguasai CPNK ini, mahasiswa diharapkan dapat menjadi tenaga kesehatan yang memiliki pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan kesehatan dan mampu berkontribusi dalam rumusan dan implementasi kebijakan yang efektif untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Adapun sub CPNK ini adalah pertama, pemahaman konsep dan teori dari dasar kebijakan kesehatan. Yang kedua, analisis proses kebijakan kesehatan. Yang ketiga, identifikasi aktor dari kebijakan kesehatan. Yang keempat, implementasi kebijakan kesehatan. Yang kelima, isu strategis dari kebijakan kesehatan. Yang keenam, yaitu keterampilan analisis, dengan mahasiswa mampu melakukan analisis kebijakan kesehatan dari berbagai sudut pandang, termasuk analisis dampak, analisis biaya manfaat, dan analisis kebijakan berbasis bukti. Dengan pemahaman ketiga komponen ini, mahasiswa dapat menganalisis bagaimana kebijakan kesehatan secara komprehensif dan memberikan rekomendasi yang tepat untuk perbaikan kebijakan. Model pembelajaran yang dilakukan dalam mata kuliah ini adalah problem based learning dengan menyajikan permasalahan yang harus dipecahkan dan dianalisis oleh mahasiswa. Model pembelajaran yang dapat diterapkan adalah pendekatan konseptual basic berbasis e-learning atau CBA. Yang kedua, dengan metode analisis kebijakan. Yang ketiga, dengan pendekatan empiris, evaluatif, dan normatif. Yang keempat, dengan pendekatan segitiga kebijakan kesehatan. Yang kelima, dengan blended learning. Yang keenam, dengan studi kasus. Yang ketujuh, dengan policy brief. Dan bagaimana supaya semua yang diterapkan oleh mahasiswa dapat berhasil untuk tujuan pembelajaran. Referensi yang saya berikan berupa buku dan jurnal yang berkaitan dengan konsep materi perkuliahan. Baik, berikut adalah cuplikan pembelajaran mata kuliah dasar kebijakan kesehatan. Mari kita simak.
Biarkan